Film diawali dengan memperlihatkan seorang pelajar menengah atas bernama Jackson. Ia merupakan salah satu anggota klub fotbal di sekolah bernama Osborne. Saat itu ia tengah sendirian di rumah. Kedua orang tuanya nampak tak ada di sana. Ketika ia yang tengah berteleponan dengan temannya, ia melihat sebuah timar berbentuk telur di atas meja makan. Namun ia tak menghiraukannya dan beranjak pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Hari itu, akan ada sebuah pertandingan fotbal di sekolahnya. Jackson memasang alarm lalu bergegas tidur dan menaruh HP di atas meja nakas. Sebuah timer berbunyi yang membangunkan Jackson. Ia dibuat heran karena HP-nya yang ditukar dengan sebuah timer. Ia juga dibuat panik karena hari yang telah gelap dan bergegas untuk berangkat ke pertandingannya. Namun ia mendapati pintu rumahnya yang telah terbuka dan mobil yang ia parkir di halaman telah hilang. Jackson pun bergegas untuk menelepon bantuan. Jackson yang melihat ada seseorang yang menempelkan foto tentang dirinya kini mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan. Foto itu berisikan gambar tentang Jackson yang tengah membuli rekan tim di klub fotbalnya. Karena kesal, Jackson pun mengambil gambar yang tertempel itu satu persatu. Namun gambar itu sepertinya berusaha mengarahkannya ke sebuah ruangan. Dengan tongkat golf di tangannya, kini ia telah siap menghadapi seseorang yang sekarang berada di dalam rumahnya. Di sebuah ruang pakaian, Jackson semakin dibuat kaget. Ia menemukan banyak sekali foto kekerasan yang telah ia lakukan. Nampaknya foto yang ia temukan di awal hanyalah sebagian kecil dari rahasia tentang dirinya. Lalu tiba-tiba, pria misterius itu pun keluar dengan menggunakan topeng yang menyerupai wajah Jackson. Tak membutuhkan waktu lama, Jackson pun tewas seketika. Di sebuah pertandingan fotbal yang tengah berlangsung, semua orang di sana mendapati notifikasi di HP-nya. Video tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Jackson pun kini telah diketahui oleh semua orang. Perhatian pun langsung tertuju kepada klub yang merupakan korban dari penganiayaan itu. Keesokan harinya, berita tentang kematian Jackson telah didengar oleh semua siswa di sekolahnya. Kematian Jackson kini menjadi perbincangan hangat saat itu. Kini kita diperlihatkan dengan sekelompok remaja di sana. Mereka bernama Makan, Zach Rodrigo, Alex dan Derby. Mereka juga didatangi oleh Calot, yang kini tengah disalahkan atas kematian Jackson. Mereka sedang berdiskusi dan menduga-duga tentang orang di balik pembunuhan itu. Mereka mencurigai pria bernama Oliver yang memiliki karakter penyendiri dan antisosial. Tak lama seorang wanita berdiri di tengah kerumunan untuk melakukan sebuah kampanye. Ia meminta semua siswa di sana untuk hadir dalam peringatan kematian Jackson di gereja besok pagi. Malam harinya di meja makan, Makani tengah berbincang dengan neneknya. Ia meminta neneknya untuk mengikuti rehabilitasi tidur karena neneknya yang sering mengalami sleepwalking atau berjalan dalam keadaan tidur. Neneknya juga nampak membahas tentang masalah yang tengah dihadapi oleh Makani yang menyangkut masa lalunya. Setelahnya Makani pun pergi ke kamarnya. Sembari berbaring, ia melihat foto dirinya bersama Oliver, yang ternyata mereka pernah menjalin sebuah hubungan di masa lalu. Dan setelahnya Makani pun kembali untuk tidur. Keesokan harinya, terlihat Kate yang tengah menyiapkan upacara peringatan kematian Jackson di gereja. Di sana ia ditemani oleh temannya bernama Marcus yang tengah menyiapkan layar proyektor. Kitty terus membahas tentang kematian Jackson kepada Marcus. Namun, Marcus tidak meresponnya sedikit pun. Ketika melihat ke lantai atas, ternyata Marcus telah tiada. Tak lama Kati menerima pesan dari Marcus bahwa ia tak bisa membantu Kati untuk menyiapkan upacara dikarenakan ia sedang sakit. Sontak Kati pun menelepon Marcus dan memintanya untuk tidak bercanda kepadanya. Ia merasa kalau orang yang bersamanya tadi adalah Marcus. Tak lama layar proyektor itu memperlihatkan sebuah rekaman tentang dirinya.
Kathy pun merasa panik. Dan tak lama seorang pria misterius dengan topeng menyerupai wajah Kathy muncul di belakangnya. Kathy mulai gugup dan rasa takut kian menyelimutinya. Kathy pun berusaha untuk lari dari pembunuh itu. Di luar nampak orang-orang mulai berdatangan. Namun, mereka tak dapat membuka pintu gereja itu. Kathy berlindung di ruang pengakuan dosa. Ketika ia yang berusaha menelepon bantuan, Kathy pun tewas seketika. Akhirnya pendeta pun datang untuk membuka pintu gereja. Namun, mereka harus dikejutkan dengan kondisi Kathy yang telah tewas dan tergantung. Di kamar, terlihat mekanik yang terus dihantui oleh masa lalunya. Saat ini ia sedang berusaha untuk merubah identitasnya. Keesokan harinya, semua siswa dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi dan dimintai keterangan satu persatu. Namun hal itu tak berlaku bagi Zack. Karena pengacara ayahnya, yang menggunakan hak konstitusional Zack untuk membebaskannya. Hari pun kini sudah gelap, mengisahkan Makani dan Oliver di sana. Giliran Makani untuk diinterogasi pun tiba. Ketika diinterogasi, Makani nampak terlihat tegang. Hal itu didasari karena ia takut polisi mengecek lebih dalam tentang identitasnya yang kini telah berganti. Namun polisi masih merasa kesulitan untuk menemukan pelaku pembunuhan Kathy dan Jackson. Makani pun keluar diantar oleh Oli. Tak lama Makani mendapatkan pesan dari Zack yang mengundangnya ke rumahnya untuk mengadakan secret party. Secret party adalah sebuah pesta pertemuan di mana semua orang harus berbagi rahasia mereka. Makani dan Oliver pun pergi ke rumah Zack untuk menghadiri pesta tersebut. Di sana Makani disambut oleh teman-temannya. Kini Makani dan teman-temannya memulai secret party. Satu persatu dari mereka mengungkapkan rahasianya. Derby yang diterima beasiswa di Akademi NSA, Alex yang mengungkapkan perasaannya kepada Rodrigo. Begitupun Rodrigo yang ternyata selama ini menyukai Alex. Makani yang menulis puisi dan Zack yang tak akan lulus sekolah. Setelah mengungkapkan rahasia masing-masing dari mereka, pesta sesungguhnya pun dimulai. Di saat yang lain, tengah bersenang-senang, Rodrigo melihat butiran pil fentanyl yang biasa ia konsumsi berserakan di lantai. Fentanyl adalah obat pereda nyeri golongan opioid sintetis yang kuat, dan termasuk dalam golongan narkotika. Rodrigo merupakan orang yang menyalahgunakan obat ini. Tak lama, semua orang di sana menerima sebuah pesan tentang rahasia Rodrigo, yang merupakan seorang pengguna obat-obatan terlarang. Tiba-tiba semua lampu di sana padam. Semua orang pun berlari setelah mengetahui pembunuh bertopeng hadir di antara mereka. Kali ini, ia mengincar nyawa Rodrigo. Aku cinta. Akhirnya Rodrigo berhasil keluar dari rumah itu. Namun pembunuh itu berhasil menghentikan Rodrigo menggunakan stungan yang hanya dimiliki oleh petugas kepolisian. Dan setelahnya, dan komen, Rodrigo pun harus mati mengenaskan di tangan pembunuh. Mereka pun berduka atas kepergian Rodrigo. Terutama Alex yang merasa sangat terpukul. Akibat insiden itu, kini sekolah dijaga ketat oleh polisi. Semua orang menuduh bahwa olah orang di balik pembunuh bertopeng itu. Namun mereka tak punya cukup bukti untuk melaporkannya. Terutama Alex yang sangat yakin bahwa Olilah pembunuh itu. Segudang tuduhan terhadap Oli dilontarkan di depan Makani.
Namun Makani tak mempercayainya, karena hanya dirinya yang paling mengetahui Oliver. Dan hal itu tentu tak diketahui oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Oli datang ke rumah Makani untuk mengajaknya jalan, sambil berharap untuk dapat berbalikan dengan Makani. Di sana Oli memberitahukan tentang tragedi yang menimpa orang tuanya ketika ia kecil, di mana kedua orang tuanya tewas ketika kecelakaan mobil. Ayahnya tewas di tempat, dan ibunya tewas ketika dilarikan ke rumah sakit. Insiden itu menimbulkan traumatis pada Oli, yang membentuk karakternya menjadi seseorang yang antisosial. Saat Oli menjawab telepon dari kakaknya, Makani tak sengaja menemukan stun gun di dalam mobil Oli. Ia pun menaruh curiga terhadap Oli. Ditambah Oli yang membuka rahasia yang selalu ditutup rapat tentang masa lalu kelamnya. Makani marah karena Oli telah mengecek background tentang dirinya. Lalu ia pun keluar dari mobil dan bergegas pergi karena ia takut kalau ia akan menjadi korban berikutnya. Kini Makani sangat yakin bahwa identitas di balik pembunuh bertopeng itu adalah Oli, karena semua petunjuk yang mengarah kepadanya. Sesampainya di rumah, Makani menutup rapat pintunya, mengambil salah satu pisau di dapur untuk berjaga-jaga. Lalu pergi ke kamar dan mengunci rapat pintu kamarnya. Tak lama ia pun tertidur. Ketika Makani terbangun, ia terkejut ketika melihat pintu kamarnya yang terbuka dan pisau yang berada di meja nakas pun juga ikut menghilang. Makani pun memberanikan diri untuk keluar. Namun ia dikejutkan dengan banyak sekali gambar tentang masa lalunya. Banyak sekali foto wanita dengan luka bakar. Di sana ia juga menemukan surat kabar tentang dirinya. Masa lalu apa yang selama ini disembunyikan oleh Makani. Tak lama pembunuh bertopeng itu muncul. Ketika ia akan membakar Makani hidup-hidup, terdengar suara Alex yang memanggil Makani. Mendengar itu, pembunuh itu pun bergegas kabur dan meninggalkan topengnya di sana. Beruntung Alex datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Makani. Makani mengatakan kepada Alex bahwa pembunuh itu adalah Oli. Lalu Makani pun dilarikan ke rumah sakit dan Oli dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di rumah sakit, Makani dijenguk oleh nenek dan teman-temannya. Kini rahasia tentang Makani pun telah terungkap. Di sana Makani menceritakan tentang masa lalu yang ia tutup selama kepada teman-temannya. Beberapa tahun lalu, sebelum ia pindah ke Osborne, ia bersama temannya Jasmine tengah dibully oleh kakak seniornya. Mereka dipaksa untuk meminum alkohol dengan dosis yang cukup banyak yang membuat mereka mabuk. Makani secara tak sengaja mendorong Jasmine di tengah kobaran api yang membuat Jasmine harus dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka bakar yang sangat serius. Akibat insiden itu, ia didakwa dan disidang. Yongmean. After. Scene beralih, memperlihatkan sebuah ladang jagung yang sangat luas. Di sana terlihat ayah Zack, yaitu Mr. Sanford. Ia mengadakan festival perayaan panen musim gugur di ladang jagungnya, dan membuat ladangnya menjadi sebuah labirin yang sangat luas. Ia juga mengundang warga dan seluruh siswa Osborne menghadiri perayaan tersebut. Banyak warga Osborne yang membenci Mr. Sanford, terutama yang tinggal di dekat perkebunannya. Karena selama bertahun-tahun, Mr. Sanford mengintimidasi warga agar menjual lahan mereka untuk memperluas lahan kebunnya. Makan yang telah sembuh terlihat tengah menunggu teman-temannya untuk menjemputnya. Ia juga mendapati pesan dari Derby bahwa Oli telah dibebaskan oleh saudaranya. Makani pun bergegas lari setelah melihat mobil Oli yang sedang menghampirinya. Makani berusaha memanggil bantuan. Dan beruntungnya ia bertemu dengan Caleb di sana. Baru saja merasa aman, tiba-tiba saja
Pembunuh itu kembali muncul, menggunakan topeng wajah kelek. Lalu ia memberikan pisaunya kepada Makani dan bergegas pergi. Tak lama Oli datang. Makani dibuat terkejut karena ternyata pembunuh itu bukanlah Oli. Lalu siapakah pembunuh yang berada di depannya tadi? Oli berusaha menghentikan pendarahan pada klep sembari menelepon ambulans. Dan tak lama, disusul oleh Derby dan Alex yang datang menghampiri mereka. Makani pun mulai menyadari kalau korban selanjutnya kemungkinan berada di festival jagung Mr. Sanford. Dan benar saja, pembunuh itu kini telah berada di festival itu. Pembunuh itu langsung membakar ladang jagung tersebut. Makani dan temannya bergegas pergi ke sana untuk mengejar si pelaku. Di dalam mobil, Makani meminta maaf kepada Oli karena telah menuduhnya. Dan tak lama Zack nelpon mereka dan memberitahukan bahwa semuanya telah terbakar dan ia harus mencari ayahnya yang masih berada di dalam. Kini mereka telah sampai di ladang jagung itu. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat kobaran api yang begitu besar. Makani mengambil keputusan untuk menerobos ladang tersebut dan memberikan jalan kepada orang-orang di sana. Ketika mobil itu mulai terbakar, mereka bergegas keluar dari sana. Oli mengambil stun gun dan Makani membawa pisau dari pembunuh itu. Mereka bertemu dengan siswa di sana. Derby dan Alex bergegas untuk menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Sementara Oli dan Makani yang mencari pembunuh itu. Mereka terus mencari keberadaan Zack dan pembunuh itu. Mereka juga melihat banyak sekali korban di sana. Tak lama akhirnya, mereka menemukan pembunuh itu yang terlihat akan menghabisi Mr. Sanford. Namun naasnya, Mr. Sanford harus tewas seketika. Pembunuh itu lalu membuka topeng yang ia kenakan. Betapa terkejutnya Makani ketika melihat orang di balik pembunuh bertopan itu adalah Zack. Oli bergegas menembakkan stun gun kepada Zack, namun ternyata stun gun itu tidak berfungsi dan Zack pun langsung menusuk perut Oli. Makani yang memegang pisau tak memiliki cukup keberanian untuk melawan. Sebelum ia membunuh Makani, Zack pun mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Zack sangat membenci ayahnya karena kebencian orang-orang terhadap ayahnya. Ia harus dibenci juga. Ia juga mengungkapkan motif mengapa ia membantai teman-teman sekolahnya. Zack tidak menyukai dengan orang-orang yang menyembunyikan rahasia. Menurutnya itu munafik. Karena di balik wajah yang selalu mereka tunjukkan di depan orang, tersimpan sisi buruk dari mereka. Layaknya bersembunyi dalam sebuah topeng. Itulah mengapa ia selalu mengenakan topeng wajah korbannya dan membuka rahasia mereka setelahnya. Zack ingin menunjukkan kepada orang-orang siapa mereka sebenarnya. Ketika Makani akan dibunuh, stungan di tangan Oli kini telah berfungsi kembali. Oli dengan cepat menembakkan stungan itu kepada Zack. Dan Makani langsung menghabisi Zack, yang membuat Zack tewas di tempat. Setelah insiden itu, mereka pun kini telah lulus dari sekolah Osborn. Kini mereka semua telah memilih jalan untuk menggapai masa depan mereka masing-masing. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Adakah sebuah rahasia terpendam yang selalu kalian tutup rapat? Ingat ya sob, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tak membutuhkannya. Dan yang membencimu tidak akan mempercayainya. Kalau gitu segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Sampai jumpa di next video. Dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.